Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah GSKI Kids Betani Ministries. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah secara online ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu juga nanti untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu pada setiap kami untuk membimbing kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah pada hari ini. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ibadah ya adik-adik. Kak Amsal, Kak Fania, Kak Devi baru mikir, ini kan hari Jumat, bukan hari Minggu. Kok kita ibadah ya? Iya ya, Hamzah juga habis lihat kalender, hari ini tanggal merah loh. Ngapain kita ibadah ya? Harusnya kan kita liburan aja. Kak Amsal, Kak Devi, kalian lupa ya kalau hari ini tuh disebut hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus itu mati di kayu salib buat kita. Iya, Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita sehingga dia rela mati di kayu salib buat kita semua. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya. Iya, baik Kak Amsal, banget. mau nggak mati buat Kak Devi? Tentu gak mau dong Adep, kamu sangat takut kalau mati. Adik-adik, belum tentu loh kalau orang lain itu mau mati buat kita, tapi Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Yuk kita sama-sama puji Tuhan yuk. Yang semangat ya adik-adik. Siap.
Fania, Kak Devi, dan teman-teman di rumah, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sebelum disalib, Tuhan Yesus begitu penderita loh. Dia dicambuk, disiksa, diludahi. Semuanya itu untuk kita semua. Begitu besar kasih Tuhan Yesus buat kita. Iya ya. Terus kita harus ngapain ya untuk membalas kasihnya Tuhan Yesus itu? Gimana kalau kita puji Tuhan dengan lebih semangat lagi, Kak? Biar Tuhan Yesus senang sama pujian kita. Setuju. Oke. Ayo teman-teman di rumah, boleh bangkit berdiri semua. Ikuti gerakan kita ya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Adik-adik, tahu nggak kita bisa ada sampai sekarang ini karena siapa? Karena Tuhan Yesus, Kak. Wah, kita bisa bernafas karena siapa, Kak? Karena Tuhan Yesus juga. Betul, Kak. Kita bisa makan, kita bisa minum, semua karena Tuhan Yesus. bahkan kita bisa beribadah sama-sama, semua karena Tuhan Tuhan Yesus. Kakak mau ajak kita sama-sama bilang terima kasih. Kita mau bilang thank you. Tuhan sudah kasih semuanya. Yuk sama-sama katakan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful
Jesus, Jesus. Panggil dia. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal ya. Kali ini dalam bahasa Indonesia. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Bilang terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Selalu memuji-Mu Tuhan. Ayo adik-adik angkat suara kalian. Bilang terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace, It's Lord. only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your It's grace. only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Shalom adik-adik semuanya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Disiapkan Alkitabnya adik-adik ya. Disiapkan Alkitabnya, kemudian kita akan berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, adik-adik semuanya, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, memperingati kematian Tuhan Yesus, dan firman Tuhan Kak Reni ambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 61. Ayat dibuka Alkitabnya di Injil Matius. Sudah ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Katakan puji Tuhan. Ya. Kak Reni akan bacakan ayat 45 sampai ayat 51. Firman Tuhan, judul perikopnya, Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, firman Tuhan. Sudah kita baca kisah tentang kematian Tuhan Yesus. Adik-adik, bertahun-tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Allah telah berbicara melalui Nabi Yesaya yang berkata bahwa Juru Selamat akan datang sebagai seorang anak kecil. Ya, bahkan firman Tuhan Nabi Mika, ya, di dalam Perjanjian Lama, kitab Mika, mengatakan bahwa Sang Juru Selamat akan dilahirkan di Bethlehem. Adik-adik semuanya, Allah menggenapi janjinya. Sang Juru Selamat pun datang ke dunia sebagai bayi. Itulah yang kita rayakan sebagai Hari Natal. Iya, benar sekali. Nah, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu sangat istimewa. Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah, dilahirkan untuk mati di kayu salib. Tuhan Yesus lahir dan datang untuk mati di kayu salib. Loh, Kak Reni, kok istimewa? Iya, sebab Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa-dosa Kak Reni, dosa-dosanya adik-adik, dosa-dosanya papa mama, dosa-dosa seluruh umat manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia menerima hukuman yang seharusnya kita terima karena kita berdosa. Nah, kita tahu bahwa adik-adik, Tuhan Yesus itu tumbuh dewasa. Tuhan Yesus menghabiskan waktu selama 3 tahun. Tuhan Yesus mengajar, ya. Tuhan Yesus berkeliling memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Iya, adik-adik, benar sekali. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya. Bahkan orang yang kusta itu
ditahirkan. Dan banyak lagi bagaimana orang-orang yang mengalami sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, bahwa Dia adalah anak Allah. Dan mereka harus percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang baru. Nah, akhirnya tibalah saatnya, waktunya Tuhan Yesus untuk mati demi mereka yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yaitu siapa? Yaitu kita semua, ya. Kak Reni, adik-adik, Tuhan Yesus mati untuk semua orang yang dikasihinya. Nah, Tuhan Yesus tahu dengan jelas apa yang akan terjadi kepada dirinya. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mengalami kesakitan. Dia tahu dia akan mengalami penderitaan. Ya, ketika ia akan dipaku di kayu salib. Dan lebih daripada itu, ya, Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan ketika di kayu salib, dia akan terpisah dari Allah Bapa di sorga. Ketika Yesus terpaku di kayu salib untuk dosa-dosa kita, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa tidak lama lagi serdadu-serdadu itu mereka akan datang dan membawa pergi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kira-kira menurut kalian apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Di Taman Getsemani apa? Iya, benar sekali. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Tuhan Yesus pergi ke Getsemani untuk apa? Untuk berdoa kepada Bapanya di sorga, untuk menolongnya. Ya Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya amat lelah, kemudian tertidur. Tuhan Yesus berdoa sampai berapa kali, adik-adik? Iya, sampai 3 kali memohon, tetapi Tuhan Yesus harus tetap taat kehendak Bapa. Nah, kemudian waktu itu ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, para serdadu-serdadu itu mereka datang membawa pedang, mereka datang membawa pentung, ya. Mereka ingin menangkap Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus bisa tidak melarikan diri? Bisa. Tuhan Yesus bisa enggak minta Allah mengirimkan pasukan malaikat untuk menghadang serdadu-serdadu? Terlalu bisa, adik-adik. Ya, tetapi Tuhan Yesus membiarkan para serdadu-serdadu itu menangkapnya meskipun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Tuhan Yesus melakukan semuanya ini karena Tuhan mengasihi kita, ya adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan karena Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa. Nah, ketika murid-murid itu melihat Tuhan Yesus dibawa pergi, murid-murid itu mereka lari dengan penuh ketakutan, adik-adik. Nah, kemudian para serdadu itu membawa Tuhan Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi, ya, di mana mereka telah memfitnah Tuhan Yesus sehingga mereka punya alasan untuk membunuhnya. Akhirnya, ya, firman Tuhan katakan sang imam besar itu bertanya. Siapa nama imamnya? Iya, betul sekali, Imam Kayafas. Dia bertanya, katakanlah kepada kami, apakah engkau adalah Kristus, anak Allah itu? Ya, kemudian apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, iya benar apa yang kamu katakan. Ketika imam besar itu mendengar perkataan Tuhan, dia tambah marah, adik-adik. Sampai dia mengoyakkan pakaiannya,
Dan dia berkata bahwa Yesus harus mati oleh karena ucapannya itu. Kata pemimpin agama tadi, imam besar itu tadi ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik pada waktu itu beberapa orang itu mereka meludahi muka Tuhan Yesus ya. Mereka juga mengolok-olok Tuhan Yesus. Juga ada yang memukul Tuhan Yesus adik-adik. Sedih ya adik-adik ya. Itu semua Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua, untuk menebus dosa kita. Ya, kemudian pemimpin agama ini ya dia harus mendapatkan izin bagaimana supaya membunuh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus. Waktu itu Pontius Pilatus ini dia sebagai wali negeri Romawi. Ya, mereka bawa supaya Tuhan Yesus diperiksa oleh Pilatus. Nah, ketika Pilatus ini mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, Pilatus tidak menemukan ada kesalahan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bersalah. Sebab Tuhan Yesus bukanlah penjahat yang berbahaya adik-adik. Pilatus mau membebaskan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu, pada hari itu adik-adik, menjelang Paskah, dalam masa Paskah Yahudi. Nah, ada satu tradisi, yaitu setiap kali ada Paskah atau hari raya, ada kebiasaan bahwa wali negeri akan membebaskan seorang tahanan. Nah, pada waktu itu ada juga tahanan yang bernama Barabas adik-adik ya. Kemudian wali negeri ini bertanya kepada imam besar, kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, apa yang harus aku lakukan ya kepada Tuhan Yesus yang disebut Kristus ini? Dan wali negeri itu bertanya, siapakah yang kamu ingin aku bebaskan? Nah adik-adik, seharusnya kan mereka memilih Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan tidak bersalah. Tapi Barabas, dia adalah seorang penjahat yang berbahaya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Orang banyak itu serentak menjawab, salibkan dia. Salibkan Yesus. Dan mereka katakan, bebaskan Barabas adik-adik. Nah adik-adik, Pilatus ini tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah dalam hal apapun. Tetapi dia juga tahu, dia takut kepada orang banyak. Sehingga kemudian dia meminta air ya. Kemudian dia mencuci tangannya. Dia membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Dan dia berkata bahwa orang ini tidak bersalah. Kematiannya adalah tanggung jawab kalian. Nah kemudian orang banyak serentak berkata, biarlah darahnya ditangguhkan kepada anak-anak kami adik-adik. Nah kemudian setelah itu para serdadu berkerumun di sekitar Tuhan Yesus. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka mencambuk Tuhan Yesus adik-adik. Mereka kemudian membuatkan mahkota dari duri dan menaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Kemudian mereka memakaikan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, salam, hai Raja orang Yahudi. Adik-adik, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka meludahi mukanya Tuhan Yesus. Mereka memukul kepala Tuhan Yesus berkali-kali adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengalami penderitaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus diam saja adik-adik. Tuhan Yesus tidak membalas. Ini semua Tuhan Yesus lakukan karena Tuhan Yesus ingin menebus dosa kita. Nah kemudian adik-adik, para serdadu itu memaksa Tuhan Yesus untuk memikul salibnya yang berat. Tetapi Tuhan Yesus tubuhnya sudah lemah, sudah tidak kuat. Kemudian ada seorang yang bernama Simon dari Kirene.
Kemudian Simon dari Kirene ini dipaksa oleh serdadu untuk memikul salib Tuhan Yesus. Perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Nah, ketika mereka tiba di Golgota, tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan, para serdadu itu memaku kaki Tuhan Yesus. Mereka memaku tangan Tuhan Yesus, ya. Dan kemudian kayu salib itu didirikan, dan di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus ada 2 orang penyamun, ada 2 orang penjahat, ya. Mereka juga ikut Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, ya. Tetapi ada salah satu penjahat yang berkata bahwa kita ini selayaknya mati, tapi dia tidak, karena dia tidak melakukan kesalahan. Dan Tuhan Yesus itu dapat mendengar kata-kata hinaan dari orang-orang. Ada yang berkata bahwa kalau kamu adalah anak Allah, turun dari salib itu. Bukankah kamu menyembuhkan banyak orang? Mengapa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Tetapi adik-adik, sekali lagi, Tuhan Yesus tetap diam. Tuhan Yesus tetap diam menanggung penderitaannya. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada Allah. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya." Nah, kemudian adik-adik, setelah lewat beberapa jam, tadi firman Tuhan kita baca, dari jam 12 sampai jam 3, kegelapan meliputi daerah itu. Dan terjadilah peristiwa, ada gempa bumi, ada bukit-bukit batu terbelah. Dan Tuhan Yesus pun berseru dengan suara nyaring. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Tuhan Yesus kemudian menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu Tuhan Yesus pun meninggal dunia. Adik-adik sekalian, penderitaannya sudah selesai. Pekerjaannya sudah genap. Para serdadu yang tadi itu, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, ya. Mereka memukul Tuhan Yesus, mereka mencambuk Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar seruan Tuhan Yesus dan terjadi gempa bumi, kegelapan, mereka takjub dan mereka berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang begitu mengasihi Bapaknya, sehingga Tuhan Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai umatnya, sehingga Tuhan Yesus rela mengalami penderitaan di hari itu, di hari Jumat Agung yang kita peringati saat ini. Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Tuhan Yesus sudah menggenapi, ya. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk membayar dosa kita. Adik-adik sekalian, apabila kita percaya kepada Dia, Yesus Sang Juru Selamat, dan kita meminta agar Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, Tuhan Yesus akan mengambil dosa kita dan memberikan hidup yang baru. Nah, adik-adik sekalian, Kak Reni akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Apa yang adik-adik rasakan ketika adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus menderita di kayu salib? Ya, bagaimana? Apa yang kita rasakan? Ya, yang kita rasakan apa? Aduh, terima kasih ya Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus rela mati untuk dosaku. Nah, adik-adik, untuk itu mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, Kak Reni mau tanya, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Bisa angkat tangan. Iya, puji Tuhan.
Nanti kita sama-sama berdoa ya. Nah, sebagai penutup, Kak Reni ajak kita buka ayat hafalan kita minggu ini ya adik-adik. Terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 29b. Yohanes 1 ayat 29b. Ya, kita baca sama-sama ya. Ayat hafalannya 1, 2, 3. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekali lagi ya. Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Adik-adik semuanya, mari kita tutup dengan doa ya. Kita berdoa. Nanti Kak Reni setiap kali selesai berkata, ada jeda itu adik-adik juga dalam doa katakan terima kasih Bapa. Ya, setiap kata-kata nanti ada jeda, adik-adik juga ikut menyambung dengan katakan terima kasih Bapa. Nah, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kami dan bangkit memberikan hidup yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus dihukum karena dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami telah dibenarkan dan dijadikan benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kembali kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus dosa kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Saat ini juga kami mau berdoa, Tuhan, buat anak-anak yang ada di rumah, yang mengikuti secara online, mereka yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menjamah hidup anak-anak ini, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami, dan masuklah Tuhan dalam hati kami, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau doa sama Tuhan Yesus. Yuk semuanya ngambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Selalu senantiasa semakin setia di dalam ibadah kami, setia di dalam membaca firman Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua kami dan kepada Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati orang tua kami, berkati juga di dalam sekolah kami, dan apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.